Selamat datang di channel Agustiana Merdekawati. Kali ini saya akan membahas mengenai state mesin diagram. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. State mesin diagram yaitu digunakan untuk mendeskripsikan perilaku, state, atau event dari suatu sistem atau program. Jadi state diagram itu menggambarkan keadaan dari suatu kejadian ke kejadian berikutnya seperti apa. Saya ambil contoh misalnya yaitu mesin ATM. Di dalam mesin ATM itu ada beberapa kejadian atau state, yaitu misal pada saat kita memasukkan kartu, berarti state yang pertama yaitu pengecekan kartu, apakah kartu sesuai atau tidak. Berikutnya state kedua setelah pengecekan kartu yaitu pengecekan PIN. Setelah pengecekan PIN, state berikutnya yaitu transaksi. Setelah transaksi, di dalam transaksi tersebut itu juga terdapat event atau kejadian. Selanjutnya, setelah kita melakukan transaksi, event berikutnya yaitu melakukan atau selesai. State dari selesai pada mesin ATM yaitu kita melakukan pengeluaran kartu ATM. Itu contoh dari state-nya. Selanjutnya, dalam pendekatan berorientasi objek, state mesin diagram digambarkan untuk suatu kelas yang menunjukkan perilaku seumur hidup dari suatu objek. Karena apa? Di sini, state mesin diagram itu menjelaskan kejadian berikutnya. Jadi, boleh disebut seperti tahap-tahap suatu prosesnya. Itu state mesin diagram. Berikutnya, state mesin berisi suatu keadaan atau state yang terhubung dengan transisi atau peralihan. Setiap state atau keadaan memodelkan periode waktu selama kehidupan suatu objek di mana ia memenuhi kondisi tertentu. Selanjutnya, masuk ke elemen state mesin diagram. Yang pertama yaitu kita mengenal state. State yaitu keadaan dari suatu objek didefinisikan oleh nilai dari atribut dan hubungannya atau relationship-nya dengan objek pada titik waktu tertentu. State yaitu suatu kondisi selama ketika objek berada dalam kondisi tertentu melakukan beberapa aksi atau menunggu sebuah event. Contohnya yaitu pasien bisa memiliki state atau kejadian yaitu pasien baru, selanjutnya pasien yang sedang diperiksa, dan pasien lama. Itu contoh dari state. Penggambaran state atau simbol state yaitu disimbolkan dengan persegi panjang seperti ini, di mana terdapat nama state dan di bawah nama state itu nanti ada action state-nya atau kejadiannya apa. Berikutnya masih penjelasan mengenai state, yaitu sebuah event atau kejadian adalah nilai yang mendeskripsikan suatu objek yang mengubah state ke suatu objek. Jadi, state itu dari suatu kejadian yang mengubah ke kejadian berikutnya. Untuk mengubah ke kejadian berikutnya, itu ada sebuah nilai di dalam state tersebut. Di dalam state, kita mengenal adanya action. Action yaitu suatu proses yang tidak dapat diuraikan dan tidak bisa diganggu. Action diasosiasi dengan sebuah transition. Selanjutnya, activity adalah suatu proses yang dapat diuraikan dan bisa diganggu. Selanjutnya, activity mengambil waktu lama untuk diselesaikan daripada action, dan bisa diawali dan dihentikan oleh sebuah action.
Jadi activity itu sama seperti kejadian atau sama dengan state. Itu activity. Sedangkan action di sini yaitu suatu nilai yang ada di dalam transition. Sedangkan transition itu apa? Transition yaitu suatu relasi yang mewakili pergerakan dari suatu objek ke suatu objek yang lainnya atau dari suatu state ke state yang lainnya. Jadi transition itu perubahan atau pergerakan dari suatu kejadian ke kejadian berikutnya. Di mana di dalam transition itu terdapat suatu action. Selanjutnya, beberapa transition memiliki guard condition. Guard condition di sini suatu ekspresi boolean yang berisi nilai atribut yang memperbolehkan suatu transisi terjadi hanya jika kondisinya benar atau true. Jadi, di dalam transisi dapat memiliki guard condition. Jadi, bisa berisi suatu pernyataan yang bernilai true atau false. Selanjutnya, elemen dari state machine diagram berikutnya yaitu initial state berfungsi untuk mewakili titik di mana suatu objek dimulai. Untuk initial state disimbolkan dengan lingkaran penuh seperti ini. Dan dalam suatu state machine diagram hanya terdapat satu initial state. Jadi pada state machine diagram hanya awalannya cuma satu. Berbeda dengan yang final state. Final state yaitu mewakili penyelesaian activity. Jadi untuk menyelesaikan suatu kejadian atau state disimbolkan dengan lingkaran seperti ini. Namun perbedaan dengan initial state berikutnya, untuk final state dapat terdiri dari beberapa final state pada suatu diagram. Selanjutnya, event. Event yaitu kejadian yang memicu perubahan dari suatu state. Event ini letaknya yaitu pada proses transisi. Selanjutnya, frame. Frame yang menunjukkan konteks state machine. Jadi frame ini yang menunjukkan atau yang sebagai ruang lingkup atau batasan pada state machine diagram. Itu frame. Selanjutnya ini contoh dari state machine diagram. Frame ini untuk pembatasan dari state machine diagram yang akan kita buat, di mana state ini menggambarkan untuk makan siang. Selanjutnya, di dalam frame ini terdapat inisial yang digunakan untuk memulai penggambaran atau penelusuran dari suatu kejadian. Selanjutnya, ada transition, di mana di dalam transition ini terdapat action yang bernama create, yaitu artinya membuat. Membuat apa? Karena di sini lunch berarti membuat makan siang. Selanjutnya ada create di sini. Ini adalah kejadiannya. Kejadiannya apa? Membuat. Berarti sekarang nih prosesnya sekarang kita sedang membuat makan siang. Selanjutnya terdapat transisi, perubahan ke kejadian berikutnya. Kejadian berikutnya apa? Yaitu kita melakukan packet, yaitu pengemasan makanan. Dan di sini untuk actionnya yaitu meletakkan makanan di dalam kotak. Meletakkan makanan di dalam kotak. Nama kejadiannya yaitu mengemaskan makanan atau packet. Selanjutnya masuk ke kejadian berikutnya yaitu memulai makan di sini. Ini adalah kejadiannya. Selanjutnya actionnya apa? Actionnya di sini dengan cara mengeluarkan makanan dari kotak makanan. Berikutnya langsung kita memakan makanannya.
Selanjutnya di sini pada saat proses makan, maka di sini transisinya sampai dengan selesai yaitu waktu memakan. Ini yang dikatakan state machine diagram. Berikutnya contohnya selanjutnya yaitu state machine diagram pada pasien rumah sakit. Awalnya ya di sini ada awal masuk ke rumah sakit. Ini merupakan suatu state dari masuk. Setelah itu selanjutnya actionnya sini yaitu melakukan pendaftaran. Berikutnya stepnya berarti di sini pendaftarannya sudah diterima stepnya, kejadiannya. Selanjutnya masuk kejadian berikutnya. Di sini kalau sudah diterima untuk pendaftarannya, selanjutnya kejadian berikutnya keluar kalau diagnosanya sehat. Tapi kalau diagnosanya sakit, maka step berikutnya di sini yaitu dirawat. Setelah dirawat, maka kejadian berikutnya adalah akan keluar dari rumah sakit. Berarti diagnosanya yaitu sehat. Ini yang dikatakan what condition, yaitu bisa bernilai true atau false, yaitu di sini sehat atau tidak sehat. Berikutnya ini untuk order suatu barang. Pertama, diawali dalam state machine diagram ini kita melihat ada satu initial state awal mula dan terdapat dua final state-nya. Ini untuk mengakhiri suatu kejadian. Selanjutnya kita masuk state proses. Proses apa di sini? Yaitu order, membuat suatu order atau membuat suatu penjualan. Selanjutnya telah melakukan order. Berarti actionnya yaitu bahwa si customer telah melakukan atau mensubmit order barang. Selanjutnya masuk ke step berikutnya yaitu order ini akan diproses. Actionnya bagaimana? Actionnya yaitu order send for credit authorization. Berarti di sini pembelian akan dicek melalui pembayarannya. Selanjutnya, kalau misalnya otorasi dari pembayarannya itu di-approve, maka lakukan kejadian berikutnya yaitu pengiriman. Selanjutnya, order send to customer. Berarti action berikutnya yaitu mengirim ke customer. Selanjutnya, ship. Ship itu di sini berarti barang telah dikirim. Setelah barang telah dikirim, selanjutnya actionnya customer meng-accept pengirimannya, bahwa pengirimannya sudah tersampaikan. Setelah itu kejadiannya maka disebut dengan receive atau telah diterima. Selanjutnya close order. Ini kalau yang pembayarannya tadi prosesnya di-approve. Tapi kalau tidak, maka di sini ya maka pembayarannya ditolak. Ya, pada saat ditolak, customer withdraw order request. Jadi menarik pembeliannya. Selanjutnya ya, si customer ini menarik pembeliannya maka selesai. Tetapi kalau di sini misalnya kan ada keterangan ordernya ditolak, maka di sini customer bisa mengedit dari informasi ordernya tersebut. Misalnya ditolaknya karena apa? Misal pembayarannya kurang, berarti customer bisa mengedit informasi order tersebut dengan cara melakukan pembayaran yang sesuai. Setelah itu lakukan proses kembali dan berikutnya. Selanjutnya ini state mesin diagram dari mesin ATM. Pertama, di sini mesin ATM dalam keadaan
mati. Mati di sini maksudnya tampilan sebelum adanya masukan pin. Jadi masih dalam keadaan awal. Selanjutnya masuk ke mulai sistem. Selanjutnya idle, waktu menunggu kan. Pada saat kita datang tidak langsung kan ada keterangan masukkan kartu, tidak langsung seperti itu. Biasanya ada iklannya dulu, setelah itu baru berapa lama masukkan kartu. Nah, itu yang dikatakan idle. Setelah idle baru kita masukkan kartu. Pada saat masukkan kartu di sini ada step, yaitu authentication. Authentication ya di sini untuk PIN-nya. Ya, jadi step pengecekan apa? Pengecekan dari PIN. Selanjutnya, di dalam step ini terdapat action kembali atau activity kembali, yaitu masukkan PIN dan ATM ke blokir. Maksudnya bagaimana? Di sini kejadiannya yaitu si mesin ATM menanyakan PIN. Selanjutnya actionnya yaitu kita memasukkan PIN. Selanjutnya setelah memasukkan PIN maka dilakukan nih transition dari pengecekan PIN. Apakah PIN-nya salah atau benar? Kalau salah maka blok ATM. Tapi kalau misalnya benar maka masuk ke state transaksinya. Di dalam state transaksi, di sini ada kejadiannya, yaitu bisa pilih transaksi. Yaitu di sini kejadiannya adalah from, selanjutnya kita lakukan verify. Transaksi tersebut sukses. Setelah itu, kalau sudah selesai dari transaction set state ini, maka kita melakukan keluar dengan mengambil kartu. Pembahasan untuk mengenai state mesin diagram sampai di sini. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, silakan melalui komen. Terima kasih. Terima kasih telah melihat video pembelajaran state mesin diagram di channel Agustiana Merdekawati. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya